Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata di tempat ini saya ceramah juga masih banyak setan yang berkeliaran. Setannya bukan pocong, bukan uka-uka, bukan popok dan parakang. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk juga dia begini nih. Ya. Simpan dulu HP-nya Bu, simpan dulu HP-nya. Ibu-ibu yang pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan semoga suaminya kawin lagi. Baru dia simpan HP-nya. Saya musafir loh Ibu. Saya musafir, doa saya makbul. Jangan kawin benar itu suamimu. Macam apa kok? Simpan dulu sebentar, ndak usah rekam. Ibu mau dengar ceramah saya ini, kalau ibu rekam gambarnya kabur, suaranya ndak jelas. Kalau mau dengar Ustadz, macam mana caranya Ustadz? Buka YouTube, tulis nama saya Dasat Latif, ceramah di pemakaman Covid Samarinda, ada nanti tuh. Ya, gambarnya jelas, suaranya jernih. Sudah itu jangan lupa like and share. Kalau ada iklan jangan di skip, nontonlah. Sudah ku ketik, sudah ku tek Ustadz, kenapa tidak mau tak putar? Berarti tidak ada kuotamu. Ya simpan dulu HP ya, simpan. Boleh simpan. Ya, ayo simpan dulu ya. Saya kalau ceramah banyak sekali ibu-ibu. Foto dulu Ustadz, foto. Lihat aja sebentar nanti. Selesai ceramah ayo selfie Ustadz, selfie. Sudah itu disuruh lagi buka maskernya Ustadz, buka masker. Sudah lagi dibuka, ulang Ustadz, ulang. Dalam hatiku, biar kau ulang 10 kali, nah mukamu yang kabur. Ya, simpan, minta tolong simpan dulu ya. Bisa Ibu? Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Hadi Mulyadi, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf, semua tokoh yang hadir di tempat ini, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh kelontong, ada semua di sini. Saya tidak sebut satu demi satu, saya takut salah sebut nama. Semua saya cinta dan saya doakan dirahmati dan disayang Allah. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya, ibu-ibu, kalau ada dari Sulawesi Selatan merantau ke Samarinda, ternyata di Samarinda kada nyaman, masih ada pilihan tidak? Masih?
Apa pilihannya? Boleh lagi lisu si kalau Sulawesi, makan tidak makan kumpul sama saudara saya. Merantau dari Jawa, satang ke sini, ternyata juga tidak nyaman. Masih ada pilihan? Masih ada. Pulang lagi ke Jawa, mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Nji, ada pegawai negeri pilkada kemarin salah dukung. Yang didukung kalah. Tadinya kepala dinas, tiba-tiba kalah yang dia dukung. Ya sudah, apa boleh buat? Minggir kau dulu, kau jadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Nabila orang Bugis salah picak kau. Apa boleh buat? Kau noncok lagi. Tapi masih ada pilihan tidak? Masih ada pilihan. Ada. Apa pilihannya? Tunggu 5 tahun selesai, naik lagi. Ternyata 2 periode masih ada pilihan. Apa? Pensiun dini. Tidak ada urusan. Benar. Masih ada pilihan. Bapak menderita merantau, masih ada pilihan. Ke Papua tidak nyaman di sana, masih ada pilihan. Pensiun dini atau berhenti jadi pegawai. Selesai. Tapi demi Allah, saudara kita yang sudah ada di belakang, ada pilihan tidak? Ada pilihan tidak? Senang tidak senang dikubur, tinggal kau di situ. Tidak boleh kau lagi keluar. Kalau keluar, ada satu yang keluar, lari semua kita, Pak. Iya, menderita di dunia masih ada pilihanmu. Tapi kalau kau masuk di kubur tanpa persiapan, demi Allah kau menderita dan tidak ada pilihan. Nah sekarang, nih kemarin itu kan hampir tiap hari kita ngantar jenazah. Maka dia Nabi tak telu tu mantar aku. 3 yang ngantar kalian kalau ke kubur, 2 kembali, tinggal 1 aja lagi menemanimu. Orang kaya, pejabat, politisi, konglomerat meninggal, keluar semua hartanya, mobilnya semua keluar mengantar. Tapi begitu masuk di kubur, ada ndak harta yang temani masuk? Ada? Ada? Ada. Apa? Kain kafan. Mulai paling miskin sampai paling kaya sama kainnya, kain kafan. Tidak mentang-mentang dia kaya kasih kain sutra, tidak boleh. Apa dia pakai ketika meninggal? Waktu hidup parfumnya Bulgari, Angelman, Louis. Begitu kau meninggal, apa parfummu? Kapur barus. Yang kedua, yang mengantar kita, apa ibu? Apa? Keluarga, sanak saudara, handai taulan, tim sukses, datang semua ngantar. Tapi begitu ibu masuk di kubur, ada yang mau masuk? Ada yang mau masuk? Meskipun waktu dia gombal kau dulu, kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu. Gunung kan ku daki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Begitu meninggal ibu, ada yang mau masuk suaminya? Ibu, kalau ibu meninggal, ada suami mau masuk temani kau di kubur? Ada kawan saya naik haji. Waktu meninggal istrinya bengkak matanya, menangis. Saya bilang barusan saya dapat suami betul-betul bengkak matanya Pak. Biasanya kan laki-laki menangis sedikit aja, sudah itu datang tamunya dia mulai cerita-cerita. Ini Pak nangis terus sampai bengkak matanya. Ustadz meninggal istri saya, rasa-rasanya tidak ada lagi bisa kulakukan, separuh jiwaku rasanya lepas. Bedede kada menahan. Sekalinya belum lagi 3 bulan saya jogging, ketemu saya di Karebosi. Ada perempuan di sampingnya, putih, panjang rambutnya masih muda. Saya tanya, Aji, Ero, siapa itu? Istri muda Ustaz. Ini begitu semua nasibmu kalau kau mati, Bu. Benar. Datanglah Pak Wagub, datanglah ibu-ibu protes sama saya. Jelek betul sifatnya itu tetanggaku Ustaz. Kenapa lagi Bu? Masa itu Ustaz, istrinya baru meninggal, belum lagi kering makamnya, belum 3 bulan kawin lagi. Tetangga saya jahat betul. Saya bilang ibu sudah meninggal, tetanggaku masih hidup istrinya, dia kawin lagi. Ayo Bu, meninggal, ada anakmu yang mau masuk temani kok? Kada ada. Bujur, ulun kada bercanda. Nah, yang ketiga,
Yang ketiga yang mengantar kita amal. Inilah yang setia. Kemana kita pergi dia ikuti. Tapi ingat, amal itu ada dua. Amal kebaikan, amal keburukan. Dia masuk juga. Masuklah kita dikubur. Kembalilah pengantar. Semua pengantar kembali. Oh, begitu kembali pengantar, datang malaikat. Ada cerita ini, cerita aja, cerita. Wallahu alam benar atau tidak. Waktu mau meninggal, penjual gogos. Tahu gogos ibu? Gogos. Kalau lemper lain lagi Pak Wagub. Ini gogos, ketan dibungkus daun, lalu dibakar. Iya kan? Dibakar di atas, diasapi lah begitu. Dia penjual gogos. Dia bilang sama istrinya, Dek, besok kalau saya meninggal, jangan kau bungkus saya pakai kain kafan, bungkus saja saya daun pisang supaya saya tidak ditanya malaikat, dikira saya gogos. Baik bener. Meninggallah dia, kada dibungkus pakai kain, dibungkusnya daun pisang. Begitu pengantar kembali, datang malaikat. Dia bilang, kenapa ada gogos di sini? Nggak jadi ditanya, langsung dibakar. Bakar supaya cepat gogosnya. Kok kira bisa kau lolos di malaikat? Pret. Dia langsung, nggak ditanya-tanya, langsung maka di malaikat. Gogos bakari. Nggak ditanya lagi dia. Ada lagi cerita aja ini. Wallahu alam benar atau tidak nih, cerita aja. Kaya, kaya betul Pak. Tapi ketika usia senja, dia panggillah anaknya. Nak, maukah kamu menemani saya 40 hari di kubur? Karena orang kalau meninggal itu menurut ulama 40 hari setelah pemakaman, di situ masa kritis. Banyak sekali pertanyaan di situ. Perlu teman. Maka dia bilang, nak, kau temanilah saya hari pertama sampai 40 dalam kubur. Saya bikinkan kau ruangan yang baik, ber-AC, ada hiburan di dalamnya. Tapi kau temani saya 40 hari. Kata anaknya, berapa hari Pak? 40 hari. Ambil hartaku 50%, yang penting temani saya 40 hari. Kata anaknya, kada menahan. Tak mau ulun. 40 hari ndak usah saya, ndak usah. Kecewalah bapaknya. Setengah mati ku biayai, setengah mati ku sekolahkan. 40 hari saja saya minta kau temani, kau tidak mau. Lalu dia tanya ke istrinya, Dek, maukah kau menemani saya 40 hari saja? Apa kata istrinya? Anakmu aja ndak mau, apalagi saya. Kau pernah berselingkuh, sakit hati saya. Itulah perempuan Pak. Kalau pernah kita salah, ndak pernah dia lupa. Itu perempuan Pak Wagub, ahli sejarah. Tidak pernah dia lupa kalau ada kesalahan kita. Biar sudah 5 tahun yang lalu, nak ulang lagi tuh. Yero biasa ya, yero napura nih jai bahas, maka sih mulangi yero. Itulah perempuan. Jadi kalau dia ngomel, diam saja, tidak usah layani. Coba nak bilang temanku, kalau dia layani tambah marah dia Ustaz. Kalau kita diam, kenapa kau diam? Lawan kak. Itulah perempuan. Tapi rumusnya menghadapi perempuan, kalau dia marah, makan saja obat tidur, selesai urusan. Ya, akhirnya dia kecewa. Dia tanyalah saudaranya, Dek, kau temanilah saya di kubur 40 hari, ambil hartaku 50%. Apa dia bilang saudaranya? Anakmu saja kada mau, istrimu juga tidak mau, mana saya mau. Kecewalah ini, kasihan orang kaya. Akhirnya dia bikin pengumuman sayembara, lomba berhadiah. Siapa yang 40 hari ambil hartaku 50%. Oh, ternyata ada orang miskin yang dapat pengumuman itu. Dia ikut mendaftar. Setelah itu dia tanda tangan perjanjian, meninggal orang kaya, dia datanglah, dibikinkan ruangan, masuklah dia ke dalam. Begitu masuk ke dalam, setelah meninggal datang malaikat. Begitu datang malaikat, dilihat, kenapa ada orang hidup di sampingnya ini jenazah? Oh, dia yang didatangi. Tidak jadi ditanya orang meninggal, dia yang ditanya, kenapa kau ada di sini? Dia bilang begini, malaikat, saya ada perjanjian sama orang meninggal. Kalau saya temani 40 hari, saya dikasih hartanya 50%. Saya kan orang miskin. Malaikat tanya, betul kau miskin? Betul malaikat, saya sangat miskin. Masa tidak ada kekayaanmu? Ada sih, tapi cuma kampak. Satu aja hartanya, kampak. Tahu kampak? Tahu kampak? Bahasa Parisnya wase. Paris itu Pare-Pare dan sekitarnya.
Ini ada hartaku. Kampak. Mulai ditanya sama malaikat. Dari mana kau dapat itu kampakmu? 1 hari ditanya Pak. Baru selesai. 1 hari. Baru ditanya dari mana. Karena maghrib dia bilang malaikat besok dilanjutkan pertanyaan. Istirahat dulu. Istirahat. Datang lagi hari kedua malaikat. Setelah tuntas kau dapat dari mana, ditanya lagi, kau gunakan untuk apa itu kampakmu? 1 hari proses penjelasannya. Nabi bilang malaikat maghrib dilanjutkan lagi besok. Baru 2 pertanyaan, sudah 2 hari. Dari mana kau gunakan untuk apa? Sudah itu ditanya hari ketiga, itu kayu yang kau tebang masuk syarat enggak? Jangan sampai kau salah gunakan itu kampakmu sembarang kau tebang. 1 hari lagi. Hari ke-40. Baru kampak Pak. Hari ke-40 dilihat malaikat mau datang lagi. Pertanyaan ke-40 lompat itu orang Pak. Naik ke atas. Semua orang menyambutnya satu kampung. Tepuk tangan. Dia bilang, woi Sogi noh. Kaya sudah kamu dapat 50% kekayaan. Hebat kamu. Apa dia bilang ini yang tadi. Apa ambil hartanya 50%. Tidak mau saya. Ambil saja ini kampakku. Kampak saja saya ditanya 40 hari. Apalagi kalau saya ambil ini 50%, bagaimana pertanyaannya? Maka ibu mantan sekda hati-hati. Banyak pertanyaannya nanti orang kaya Pak. Pak Kapolsek hati-hati. Dapat semua pertanyaannya nanti. Pak mantan calon wakil wali kota hati-hati. Hati-hati. Pak anggota DPD hati-hati. Dari mana itu anakmu punya behel? Ditanya semua itu. Dari mana itu istrimu tiap bulan ke salon balecing? Dari mana kau dapat? Kalau dilihat gajimu sebagai pegawai negeri, tidak mungkin kau bisa beli itu mobilmu. Dari mana kau dapat itu mobilmu? Hati-hati. Dasat Latif, dari mana kau dapat itu cincinmu? Saya dikasih. Dari mana dapat mobilmu? Dikasih. Itulah enaknya jadi orang miskin, sedikit pertanyaan. Tapi kalau orang kaya Pak, ditanya semua ban mobilnya, ditanya semua itu tegelnya, ditanya kipasnya, ditanya Rolexnya, semua ditanya. Kalau kita orang miskin, apa kau mau tanyakan kita? Rumah sewa-sewa, mobil Grab, selesai. Beras fakir miskin, sembako, apalagi mau ditanyakan? Sepeda tidak ada. Miskin mudi mau media apa? Ya Allah, ini takdirmu, saya sabar dengan kemiskinan ini. Akhirnya Allah berkata, meskipun kau miskin, meskipun kau hina di hadapan manusia, hari ini saya muliakan kamu karena harta-hartamu semua halal, masuk ke dalam surga. Yang orang kaya mulai datang, diintiplah sama itu orang miskin. Maga-maga kedona ye. Ada atau mulai malaikat ditanya lah dia, kau itu paling seke di masa Samarinda. Mudupai si mau kok. Lanjut. Nah, karena waktu yang terbatas ya, sudah. 3 ini menemani kita. 1 harta, pulang dia. 2 keluarga, pulang dia. 3 amal. Ini kasihan saudara kita yang meninggal. Tidak ada mina harap. Tinggal amalnya menemaninya. Nah, ketika beliau almarhumah sudah ada di dalam, sebelum saya lupa, adik-adik ada adik remaja di sini atau adik-adik sekolah yang meninggal bapaknya, ada angkat tangan. Ini kasihan bapaknya. Masih sehat. Ada saya baca di daerah Berau, menetes air mata saya baca itu berita. Ibunya meninggal, bapaknya meninggal, dan meninggalkan beberapa anak. Benar kata Pak Wagub, supaya hatimu tenang, lihat banyak lebih susah. Sudah, itu orang-orang ini yang ada di kubur kita ini. Tinggallah kata Nabi, 3 saja yang bisa melakukannya. Apa mereka marhum keluarga kita masih bisa sholat? Tidak bisa masih bisa umroh? Tidak bisa. Masih bisa sedekah? Tidak bisa. Masih bisa tawaf? Tidak bisa. Masih bisa puasa? Tidak bisa.
3 saja ia mengalir terus amar-amarnya setelah dia wafat. Mengalir terus, berhenti-berhenti. 1, anak yang soleh dan soleha. Adikku yang wafat, ibu bapaknya. Begitu kau ingat bapakmu, begitu kau ingat ibumu, tidak harus kau ke masjid berdoa, tidak harus kau sholat tahajud berdoa. Begitu ingat keluarga yang meninggal, langsung kirimkan Fatihah. Mirip betul kacamatanya kakekku yang meninggal. Mirip betul kacamatanya bapakku yang meninggal. Langsung doakan, kirim minimal Fatihah. Pembukanya kalau mau pakai bahasa Arab, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa hususil ruhil almarhum Abdul Latif bin Siapo Al-Fatihah. Bahasa Arabnya, tapi tidak harus bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh. Saya niat mengirimkan suratul Fatihah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ikutkan roh almarhum bapak saya, sebut namanya Al-Fatihah. Bahasa Bugis wading. Unda upakata uniakangi kiringangi Fatihah pangulutta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upacioi ambokku Al-Fatihah. Bahasa Banjar kada bisa. Dia bilang, bagaimana? Saya tanya, teman, bagaimana caranya supaya saya lancar bahasa Banjar? Dia bilang, gampang, babi di Banjar Ustaz, langsung kau itu kada wani. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, tuh anak yang soleh dan soleha. Jadi kasihan ini orang tua tak yang meninggal, doakan. Dan doakan bukan harus mulutnya Ustadz. Ini banyak orang datang ziarah kubur, dia tidak doakan bapaknya, update status, OTW ziarah. Sampai di situ foto. Oh bapakku, semoga kau tenang di kubur. Statusnya, sibuknya tuh Tuhan mau baca statusmu. Maka berdoa tidak harus kau datang di kubur. Boleh kau tidak datang di kuburan. Lalu kenapa kita ziarah ke kubur? 1, tujuannya supaya kau ingat mati. 2, supaya orang tidak mengatakan kau lupa orang meninggalmu. Kalau kau tidak pernah datang ziarah, maka orang berkata, lemuknya wana, dek nagaga na ziarah yang bokna, teganya sifatnya itu anaknya, tidak pernah lagi dilihat-lihat kuburannya bapaknya, sampai daun-daunnya kuburannya bapaknya itu sampai tinggi, tidak ada yang datang bersihkan. Itu tujuannya supaya tidak ada fitnah dunia. Tapi boleh kau doakan ketika kau dari rumahmu. Dan tidak harus itu yang ustadz yang ada jaga kubur. Banyak itu yang ustadz jaga kubur bukan ustadz, tapi hanya karena pakai peci-peci, pakai gamis. Kau suruh baca doa. Iya kalau dia tahu bahasa Arab. Kalau dia tidak tahu bahasa Arab, kau suruh doakan mamamu, padahal mamanya anda doakan. Doakan dulu. Ibu saya, duduklah, sama-sama tidak tahu bahasa Arab. Nah besok nih kasih Allahumma ghafirli. Nah bilang ini ibu, amin. Wali walidayya, amin. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, amin. Dia kira mamanya didoakan, padahal mamanya itu marbot na doakan. Tahu enggak artinya itu tadi? Allahumma ghafirli, ya Allah ampuni dosaku. Siapaku? Dosanya marbot. Wali walidayya, kedua orang tuaku. Ibu bilang amin. Orang tuanya marbot, padahal sudah dikasih amplop. Salah Pak Wagub tadi, keliru. Kalau sudah ditempel kan masih bisa dibuka, tambah lagi. Tapi Pak Wagub ambil saja amplopnya, saya ambil isinya. Tapi sekarang sudah modern bu, tidak laku amplop, sekarang transfer. Dan nilainya lebih banyak. Tapi bukan itu yang paling penting. Yang paling penting ada hadiah. Itu bapak saudara-saudara sekalian ya. Anak yang soleh dan soleha. Ini almarhum yang ada di kubur pak. Bu, jangan anggap remeh. Bapak pernah enggak rasakan mati lampu? Pernah. Gelisah toh. Bayangkan kalau mati lampu, tiba-tiba ada ular masuk. Kita selama ini aktif dengan handphone, tiba-tiba mati lampu, habis casnya, gelisah. Padahal mati lampunya cuma beberapa saat, panasnya hanya beberapa saat. Ada ular masuk, masih bisa kita lompat ke tetangga, masih bisa minta tolong, ada ular masuk.
tapi dikubur. Mati lampunya Bu bukan 1 jam. Mati lampunya bukan 1 tahun. Tidak ada lagi selama-lamanya. Kita ditindis, bukan lagi ditindis tetangga yang sempit, tapi ditindis oleh tanah. Tidak bisa lagi goyang-goyang. Banjir masuk semua ini. Nih, ibu-ibu nih, yang muka-muka sakaratil maut. Kau bleaching mukamu. Sedo kasih lebih di sini sedikit. Ada lagi model baru itu, nak kasih lebih lagi sedikit sini. Saya bilang kenapa ada lagi lebihnya? Dia bilang seperti artis Korea. Artis Korea baru di pasar Sigeri tinggal lah. Ya, ini muka ibu cantik yang kita selalu servis, yang sabunnya 2 macam, lain sabun keteknya, lain sabun warnanya. Demi Allah kalau kita mati cacing punya urusan. Cacing yang lubang itu semua pantatmu, cacing yang lubang itu semua perutmu. Ini mukamu yang cuci, yang kau selalu bersihkan dengan make up. Demi Allah mati cacing yang punya habisi dia. Pada saat itu tidak ada pertolongan, tidak ada lagi kecuali doa-doa dari anaknya. Maka jangan kasihan lupakan almarhumah yang terbaring di sini. Itulah sebabnya kenapa tradisi kita ada namanya takziah malam pertama, malam ketiga, malam ke-7, malam ke-100. Itu karena arwah-arwah itu datang menyapa orang-orang yang ada di rumahnya. Lalu dia berkata, Dasat, kau pakai mobilku, kau tinggali rumahku yang setengah mati ku cicil selama pegawai. Kau ingat tak saya? Jangan sampai kau makan hartaku, kau habisi jeripayaku, tapi kau tidak pernah doakan saya. Lalu orang bilang, kenapa paling tidak didengar? Karena kalau kau dengar lari semua kau. Maka kasihan orang-orang yang ada di alam kubur ini jangan sampai dilupa. Minimal selesai sholat kita kirimkan Fatihah. Maka ibu, bukanlah sebuah kesalahan kalau anak disekolahkan ke luar negeri. Bukanlah sebuah kehinaan anak kita jadi anggota DPR. Bukanlah sebuah kemuliaan saja kalau anggota DPR anaknya, pejabat publik anaknya, kaya anaknya, tinggi sekolahnya. Tapi kalau tidak pernah kau doakan, kalian adalah orang tua yang sangat merugi. Maka silakan sekolahkan anak tinggi-tinggi, tapi jangan lupa agamanya. Coba lihat anak-anak sekarang Pak, handphone aja dia pegang. Ini kalau mau lihat ibu bapak masa depan dikubur anakmu sekarang. Kalau dia bangun sholat subuh, begitu bunyi pagar kita intip, siapa buka pagar? Ternyata anak bungsu buru-buru ke masjid. Harapan sudah itu, biar kau pensiun, biar kau ngontrak-ngontrak rumah, harapan, insya Allah ada yang doakan kamu. Malam Jumat kau intip kamar anakmu, Masya Allah, Alhamdulillah, si bungsu lagi diaji sama anak kakaknya yang lebih dewasa. Harapan sudah itu. Kalau dia makan pandai berbagi dan dia mimpin doa, harapan sudah itu. Tapi ketika kau lihat kamar anakmu cuma main game, tidak pernah pegang Quran, kasihan kau jadi nanti orang tua dikubur. Maka selalu ingatkan, terutama sholatnya. Bagaimana anak kita mau sholat kalau ibunya juga tidak sholat? Pi ke sholat. Nah bilang anaknya, ibu kau tidak sholat, apa kau mau bilang? Awas kau kalau kau merokok, awas kalau kau merokok. 1 jam kemudian dia bilang, pi belikan saya rokok. Nah, bapak macam apa itu? Awas kalau kau bicara kasar, saya dapat kau setempeleng kamu. Sudah dia kasar di depan anaknya. Maka demi Allah, kekayaan bapak ibu sekalian yang bisa bapak nikmati di kubur bukan mobil-mobil ini, tapi anak yang soleh dan soleha. Dan menjadikan anak kita soleh dan soleha tidak mesti sekolah tinggi, tidak mesti ikut pilkada, tidak mesti banyak duit. Yang penting didik, perkenalkan agama. Belajar agama itu tidak mesti harus dari pesantren. Belajar agama kapan dan di mana saja bisa kita lakukan. Yang kedua, yang bisa mengalir terus amal-amalnya setelah anak yang soleh dan soleha. Sebelum saya pernah perjalanan pergi dakwah, ketinggalan mobil. Dari jam 1 dini hari, nanti sadar itu sopir, kan saya tidur di baris kedua. Waktu sopir singgah kencing, saya tanya, saya lihat mana ini sopir. Oh ternyata dia kencing. Saya turun.
Sopir tidak tahu kalau saya lagi turun. Waktu saya kencing saya pikir memang sekali ini sopir tidak tahu kak. Ternyata benar, selesai dia kencing masuk mobil langsung na cambo, tidak balik lihat saya. Wah, nasalai ka oto. Gerimis, basah saya satu malaman. Jam 1 subuh dia tinggalkan saya, jam 6.15 baru dia sadar, tidak ada ustaz. Malam itu saya di pinggir jalan berpakaian putih-putih, tidak satupun mobil yang mau mengambil saya. Dia kira saya pocong di tengah hutan. Karena di tengah hutan Pak Pangale, saya kasih begini, sebelah nanti dia tabrak, ada kira betul kah pocong, mati percuma saya. Saya tiba-tiba teringat, beginilah nanti ketika kita dikubur. Kita berharap ada mobil yang singgah mengambil kita, ternyata tidak ada yang mengambil. Kita berharap ada anak dan keluarga kita yang mendoakan, ternyata mereka lupa semua. Coba lihat orang kalau meninggal, teman kita mau harapkan berdoa. Coba lihat itu di grup WhatsApp, hampir tiap saat kita berdiskusi di grup WhatsApp. Tapi begitu kita meninggal, ada yang doakan, paling kita dikirimi RIP. Ada juga ada copy paste saja itu Al-Fatihah. Malas betul dia menulis mengetik doa. Setelah itu dia hapus nama mata, takut kalau HP bunyi atas nama yang sudah meninggal. Itulah Pak. Jangan harap. Maka adik-adik sekalian, ibu bapak yang ada keluarganya dimakamkan, jangan lupa kasihan mereka. Mereka hanya berharap. Mereka sudah tidak berharap banyak-banyak, kecuali mereka sudah senang dengan kiriman doa, dan doa tidak harus bahasa Arab. Ya Allah, ampuni dosa orang tuaku yang meninggal orang tuanya. Ya Allah, ampuni dosa saudaraku yang meninggal saudaranya. Terima amal ibadahnya. Ada amal tidak diterima? Ada. Misalnya ibu yang meninggal, selama dia urus suaminya suka ngomel. Coba ku tahu begini. Tidak mau saya kawin sama kamu. Dia bikin nasi tapi ngomel juga. Mapak kebiali. Itu ibu yang masak sambil ngomel, tidak ada pahalamu. Maka kau ikhlas saja. Suamimu lagi marah-marah, kau bikin nasi sambil menyanyi. Insaflah wahai manusia. Sudah. Kalau kau jengkel sama suamimu, ikhlas kau saja sambil menyanyi. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Nabi bilang istrinya, dek gagas siseng, tak pernah kau ada di rumah, jalan aja kerjamu, tak pernah kau di rumah. Suamimu jangan kau, kita bapak-bapak jangan juga ngamuk, jangan keluarkan kata-kata kotor, balas juga dengan lagu. Siang malam engkau ku tinggal pergi, bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Hancurkan kaset dan CD-nya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian ya. Yang kedua, kalau kita cinta amal-amal yang bisa mengalir terus mengelur terus menerus adalah sedekah. Ibu-ibu nih orang Bugis dilihat banyak-banyak semua cincin emasnya. Ngeri kada bisa dilawan. Ibu-ibu, halo ibu. Oi, yang banyak emas-emasnya ini. Kira-kira kalau ibu meninggal siapa yang pakai itu emasmu? Anak, Fred. Bukan, istri kedua. Pasti kawin lagi suamimu. Iyalah. Mana kita mau lama-lama menduda, pasti kawin lagi. Oh, dia lihatlah ceramah saya ini, mamanya Cek, istri saya. Dia pulang langsung dia bilang, Ustaz, jadi kalau nanti saya meninggal Ustaz mau kawin lagi, saya kasih duduk baik-baik, kau duduk di sampingku sayang. Dengar baik-baik ya, jangankan kau meninggal, masih hidup kau saja sekarang, saya selalu berpikir mau kawin lagi. Apalagi kalau mati mah kau. Pak Wagub tadi bilang, Ustaz kelihatan tampak ceria dan muda terus, meskipun saya tahu beliau bohong, tapi saya senang juga. Saya ditanya apa resepnya Ustadz, selalu ceria dan gembira, tidak pernah kelihatan susah. Saya selalu jawab, karena saya selalu bercita-cita poligami. Cita-cita aja. Kalau paling terkabul, alhamdulillah. Tidak terkabul namanya cita-cita. Yang kau marah ibu, ini kan cita-citaku, bukan cita-cita suamimu. Coba ibu-ibu, saya punya cita-cita masih marah itu dia.
Ayo ibu bapak saudara-saudara sekalian, sedekahlah. Bu ibu, hei, bu, sedekah. Sedekah. Orang yang meninggal ini, yang mereka harapkan sedekah-sedekahnya ketika mereka masih hidup. Ini banyak orang mau bersedekah karena apa? Investasi. Beli tanah ini di Lokjanan. Ini di Lokjanan nanti ini 5 tahun yang akan datang, akan ramai. Harga yang tadinya 1 juta bisa jadi 5 juta. 5 tahun yang akan datang. Kau yakin masih hidup 5 tahun yang akan datang? Yakin masih hidup yang akan datang? Kalau mau investasi bukan tanah, tapi investasi bangun ke rumah ibadah. Itu jelas. Beli mobil, meninggal, siapa yang punya? Anak. Iya kalau anak kita soleh, kalau anak kita salah, nah pakai selingkuh, nah pakai berzina, hancur kita. Jangan sampai bapak ibu tidak mau bangun masjid, tidak mau bangun musholla, tidak mau bantu pembangunan masjid karena selalu pikir investasi ruko. Sedekah. Ini yang meninggal kasihan ini, kalau mereka punya sedekah, dia punya wakaf misalnya, ada tanahnya 1 meter dijadikan jalan raya, selama jalan itu dipakai, mereka akan dapat kiriman pahala. Ada pernah dia sumbang semen meskipun 10 sak, tapi itu menjadi pondasi di masjid. Selama masjid itu dipakai sujud beribadah kepada Allah, selama itu orang yang meninggal dapat kiriman pahala. Maka ibu-ibu sebelum ibu menjadi jenazah, sedekah. Baca itu Quran surah Yasin. Ketika kita sudah meninggal, kita minta kepada Allah, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Paling suka kasih kolonia, kembalikan saya ke dunia. Untuk haji bukan, untuk puasa bukan, untuk taubat bukan, tapi apa? Kata jenazah itu, kembalikan saya ke dunia. Sekejap saja, biar 2 menit. Saya hanya ingin berkata, harta yang saya tinggalkan ini saya sedekahkan. Sebelum kita terjadi seperti itu, menyesal seperti itu, maka sedekahlah. Kalau ada hartanya almarhum almarhumah, kita musyawarah sama saudara-saudara kita. Adik-adik sekalian, yang kakak paling tua bicara, adik-adik sekalian, ini ada tanahnya bapak 30 are. Inilah jeripayanya bapak, dibeli masih remaja beliau beli. Mati merantau dari Sulawesi. Ini kasihan ada tanahnya. Ayo tanahnya 30 are ini kita jual, bangunkan masjid orang tua tak di kampung. Itu. Dan tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Yang ketiga, karena waktu terbatas, yang bisa menolong kita nanti ini adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau dapat kiriman-kiriman di grup, doa-doa atau tausiah-tausiah, isi-isi ceramah, sebarkan. Misal ibu punya grup WhatsApp 10, satu grup 1 seorang di dalamnya, 1000 orang, kirim 1000 orang itu. Masa tidak ada yang bisa amalkan di antara 10 itu? 5 saja yang mengamalkan apa yang kita sebar, ibu bapak dapat pahala seperti pahalanya penceramah tanpa mengurangi pahala si penceramah. Jadi kalau dapat konten-konten cakwanya Pak Ustadz, sebarkan. Jangan yang jelek-jelek disebar. Ada juga itu banyak beredar ceramah saya yang kan dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Itu aja disebar, jangan yang bagus-bagus Bapak Ibu sebar. Berarti Bapak ada di situ toh? Nah Ibu Bapak saudara-saudara sekalian, berikutnya karena ini acara berkaitan dengan Maulid. Cinta sama Rasulullah? Cinta Rasulullah? Kalau cinta Rasulullah kan tidak bisa dipeluk Nabi. Pada zaman Nabi ada yang mengambil air keringatnya Nabi dijadikan parfum. Ada yang mengambil rambutnya Nabi disimpan di topinya, topi perangnya, sehingga selalu selamat dengan izin Allah. Khalid bin Walid ngambil rambut beliau. Tapi kan sudah ada, tidak ada Nabi di tengah-tengah kita. Tidak mungkin lagi kita pergi cari keringatnya Nabi. Tidak mungkin lagi kita cari Nabi kita peluk. Tidak mungkin. Nah, bagaimana cara mencintai Nabi? Ulama mengajarkan, kalau kau cinta sama Nabi satu, banyak bersebut namanya. Bagaimana cara banyak menyebut nama Nabi? Dengan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya yakin sekali kita ini bubuhan Banjar, yang ada di Kaltim ini majelis-majelis selalu ramai. Dan sebelum mulai ceramah pasti ada hafsian ceramah apa itu? Salawat-salawatan. Tapi dengar firman Allah. Innallaha
malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersalawat dengan sebaik-baik salawat. Maka ketika kalian bersalawat, jangan kau salawat sambil merokok. Salat beleng-beleng. Ada perokok di sini? Ada? Berhenti merokok, Pak. Berhenti merokok. Saya doakan Bapak yang perokok hari ini mulai merokok, berhenti, tabung duitmu kasih umroh istrimu. Itu jauh lebih baik. Sudah semua umrah, tabung duitmu, bangunkan masjid orang tuamu. Meskipun cuma semen 100 sak. Daripada jadi rokok. Dan itu orang perokok kayak orang beleng-beleng. Sandar-sandarlah dia. Itu aja dikerja. Sekali-kali isap kunyah. Sayang itu asapmu kau beli kau buang-buang. Ya. Jadi jangan salawat sambil mengunyah makanan, itu bukan dosa tapi tidak beradab. Duduk baik-baik, ada wuduknya, menghadap ke kiblat, banyak seolah-olah ada Rasul di depan kita, jabat tangannya. Ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Saya kalau di Sulawesi Selatan saya salawat begini ikut semua jamaah. Di sini dia lihat Kak. Dia kira kapan saya nyanyikan ini. Satu ya. Yang kedua kata ulama, kau cinta kepada Nabi. Yang kedua pelihara, dia punya pewarisnya. Warisannya pelihara, warisannya lindungi, warisannya rawat baik-baik. Apa warisannya Nabi? Bukan kerajaan. Apa warisan Nabi? Bukan intan berlian. Apa warisan Nabi? Al ulama'u warisatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Cintai ulamamu. Jangan cuma cium tangannya. Kalau sekarang sebaiknya jangan cium tangan ketemu orang. Biar kalian hormat sama Dasat Latif, saya minta jangan cium tangan. Bisa jadi kau bawa virus. Mencintai ulama bukan dengan meminum air bekasnya. Siapa tahu ada penyakit. Bagaimana cara mencintai ulama? Amalkan ilmu-ilmunya. Apalagi cara mencintai ulama? Kalau kau undang baik-baik, undanglah dengan penuh hikmat dan kemuliaan. Jangan artis kau undang, kau muliakan. Kasih hotel bintang 5, kasih jemput pakai poreder pengawalan, datang di kampungmu hanya datang bawa alamat palsu. Ya, datanglah kasih lihat pahanya, kasih lihat dadanya. Tung tung tang, tung tang, tung 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 tung. Putar ke kiri, nona, putarlah ke kanan. Nah kasih lihat pahanya, anda juga dikasih pegangnya Pak, napa ke Cina-Cina mi kasih dek toh napa keteniki. Iya toh, pulang kasih 50 juta, 100 juta, sampai Jakarta dia pakai narkoba. Sekalinya dia undang penghafal Quran datang di rumahnya, kasihan, syukuran. Dede, dijemput, kada dijemputnya, dikirimi Grab. Motor tua tak gantung-gantung kakinya, kasihan. Satu mantel di dua sampai miki ustaz, sampai mi sedikit lagi. Sedikit lamanya ketua di metani mata kona cukup siagap sih. 5 menit ustaz, sabar lagi. Kenapa tahu ustaz? Saya pernah alami. Pulang lagi 1 jam kita hapsian di rumahnya, busa-busa kalepa. Sallallahu alaihi, enggak ada kipas, panas, busa-busa semua kita punya ketek. Begitu mau pulang dia kasih kusuk-kusuannya ini 50 sepuh. Nah bilang suaminya, masa cuma 50 kau kasih? Itu dia tinggalkan tokonya, dia tinggalkan istrinya, rumahnya, datang berkahi rumahmu, masa cuma 50 ribu kau kasih? Sekek memang ini ibu ini. Langsung dia bilang ibunya, ya sudah tambah di situ jalan kote 4. Ketawa kok karena begitu kau semua toh. Kalau cinta pada Rasulullah, muliakan ulama. Bapak ibu tahu halal haram bukan dari wagub. Kalau wagub kita ya ustadz. Kita tahu halal haram bukan dari kepala dinas, bukan dari menteri, tapi dari mana? Dari ulama. Maka memuliakan ulama adalah bagian kepada cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Ahmad datang berkunjung ke rumahnya Imam Syafi'i, gurunya, dikasih makanan banyak betul, dia makan, dia habisi banyak betul.
Lalu bertanya muridnya, kenapa banyak betul kau makan dan kau buru-buru? Saya makan, ini jeripayanya ulama, pasti halal dan penuh berkah. Itu begitu dimuliakannya utuh ulama. Nah ibu bapak saudara-saudara, bukan berarti sisanya ulama dimakan, tidak. Bagus bapak hormati, minum sisa minumnya. Tapi untuk zaman sekarang kita khawatir nanti ada virus yang beredar dari tangan ke tangan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, karena waktu yang sangat terbatas. Yang ketiga, cara mencintai adalah mengamalkan sunnah-sunnahnya sesuai kemampuan. Saudara yang mau pelihara jenggot silahkan, tapi jangan kau hina yang tidak pakai jenggot. Saudara yang mau kasih jingkrang celananya begini silahkan, tapi jangan kau bilang sesat yang tertutup mata kakinya. Laksanakan sunnah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing tanpa mencela orang yang tidak sepaham dengan apa yang kita pahami. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, kenapa? Sudah? Masih bisa 2 jam? Tinggal mau kopale, saya pulang nggak saya. Mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan kepada saudara-saudara kita yang ada di makam di tempat ini. Mudah-mudahan suratul Fatihah itu Allah mudahkan perjalanan saudara-saudara kita, diampuni dosa-dosanya, diterima amal-imalnya, dilipat gandakan segala kebaikannya, dijadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa hususil ruhil, silakan sebut dalam hati nama keluarganya. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih, saya menutup dengan sebuah pantun. Lebat batang padi jerami. Mantap. Padi dipotong di pagi hari. Bagus. Niat hati berpoligami. Mantap. Apa daya takut istri. Burung kenari terbang tinggi, mencari makan di pagi hari. Jaka. Bukan kami takut istri, cuma istri lebih berani. Jaka. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.